Assalamualaikum, kali ini di materi prakarya kelas 9 akan dibahas materi yang terakhir di bab ini ya, di semester 1 ini. Di mana akan dibahas materi tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, serta juga di share supaya materi ini dapat tersampaikan ke banyak orang. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Di mana yang akan dibahas kali ini ada jenis olahan pangan setengah jadi, manfaat olahan pangan setengah jadi, metode pengolahan, tahapan pengolahan, dan terakhir penyajian dan pengemasan. Di mana yang pertama tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Saat ini dikembangkan aneka produk olahan pangan setengah jadi baik secara tradisional maupun modern tanpa menghilangkan nilai gizi yang terkandung di dalam bahan pangan tersebut. Bahan pangan setengah jadi memiliki nilai ekonomis lebih tinggi dibandingkan dengan bahan segar ataupun mentah maupun bahan pangan yang jadi karena dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang. Untuk mengolah ikan dan daging segar menjadi bahan pangan setengah jadi diperlukan teknologi pengolahan dan alat pengolahan yang tepat. Yang dimana ada keuntungan ketika bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Antara lain, satu, menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan, dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor, aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya, dapat dikemas lebih ringkas, menghemat ruangan dalam penyimpanan, mengurangi biaya dalam penyimpanan, dan terakhir, tahan lama dan lebih kuat di cuaca dingin atau panas. Lalu pembahasan tentang jenis olahan pangan setengah jadi. Mana proses pengolahan ikan secara sederhana dapat dilakukan dengan cara penggaraman, pengukusan, pengeringan, pengasapan, fermentasi, dan pembukuan, serta pengolahan daging secara sederhana dapat dilakukan dengan cara seperti perebusan, pengasapan, dan pembekuan. Proses pengolahan ikan dan daging menjadi bahan pangan setengah jadi memiliki masa simpan yang lebih panjang sehingga dapat disimpan sampai berbulan-bulan, bahkan sampai tahunan. Pengolahan setengah jadi pada ikan dan daging saat ini makin berkembang seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat yang lebih menyukai kemudahan dan kepraktisan dalam memenuhi kandungan gizi untuk tubuhnya. Hasil olahan ikan dan daging dengan berbagai bentuk, rasa, dan juga lainnya banyak ditemui di pasar. Berikut ini ada beberapa jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan pangan ikan dan juga daging. Yang pertama tentang kita ke jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan ikan dulu. Di mana pengolahan ikan menjadi produk setengah jadi berupa hasil filet ikan dan juga surimi. Di mana filet ikan adalah bentuk irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisik, dan juga terkadang tanpa kulit. Sebagai bahan mentah ataupun raw material, ikan yang digunakan berupa ikan segar. Sisik-sisiknya dibuang, lalu ikannya dicuci sebersih-bersihnya, lalu dimasukkan ke dalam pendingin untuk diawetkan. Selain filet, ikan juga ada produk setengah jadi dari perikanan yaitu surimi. Di mana surimi adalah daging yang dihaluskan hingga membentuk seperti pasta. Bahan ini biasanya dikemas plastik dalam keadaan beku, kemudian dilelehkan dan diolah menjadi makanan jadi. Lalu ada ikan, di mana ikan merupakan protein hewani yang mudah membusuk. Pengolahan ikan menjadi filet dan surimi merupakan langkah pengawetan yang mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama, tetapi kandungan proteinnya tetap terjaga sampai berbulan-bulan. Produk perikanan yang terbuat dari filet ikan yaitu abon ikan, stik ikan, dan sebagainya. Surimi dapat diolah lagi lebih banyak jenisnya seperti bakso ikan, nugget ikan, dan juga sosis ikan. Tepung. Tepung adalah partikel padat yang berbentuk butiran, baik butiran yang kasar maupun halus, yaitu berbentuk bubuk. Tepung ikan dan juga tepung tulang merupakan tepung dari produk hewani, dibuat dengan cara menggiling ikan ataupun tulang sampai halus dan kaya akan protein dan mineral. Tepung ikan adalah bahan makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tepung ikan itu mengandung energi sebesar 306 kilokalori, protein 60,1 gram, karbohidrat 22,4 gram, lemak 6,5 gram, kalsium 3.996 mg, fosfor 1976 mg, dan zat besi 16,6 mg. Selain itu juga terkandung juga vitamin A, B1, dan juga vitamin C. Lalu kita ke olahan setengah jadi dari bahan daging. Di mana pengolahan daging itu menjadi bahan pangan setengah jadi akan mempertinggi potensi dan kualitas bahan pangan tersebut, serta akan memperpanjang masa simpannya dari berbulan-bulan sampai tahunan.
Saat ini di masyarakat banyak ada olahan setengah jadi yang makin berkembang dan juga beragam. Hal ini karena perkembangan gaya hidup masyarakat yang lebih menyukai hal-hal yang praktis. Pertama tentang olahan daging setengah jadinya yang daging ayam, di mana daging ayam itu bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan antara lain bakso ayam, di mana dibuat seperti sup bakso ayam, capcay bakso ayam, mie ayam bakso, ayam bakso pangsit, bakso ayam bakar, dan lain-lain. Filet ikan biasanya bisa dibuat dengan nugget ayam, bakso ayam, stik ayam, sup ayam, semur ayam, ayam goreng, dan lain-lain. Lalu ada nugget ayam, di mana dihidangkannya dengan cara digoreng, dikukus, dipanggang, dan juga aneka olahan lainnya. Dan yang kedua, daging sapi ya, di mana daging sapi bisa diolah menjadi bahan antara lain ada dendeng sapi, di mana biasanya berbentuk tipis dan juga kering. Dendeng sapi biasanya dibuat untuk kayak masakan kayak dendeng sapi sambal hijau, dendeng sapi saus tiram lada hitam, dendeng sapi saus asam pedas, balado dendeng sapi. Lalu ada kornet daging sapi di mana biasanya berbentuk seperti adonan lunak berbumbu. Biasanya produk ini tersedia dalam kemasan kaleng ataupun saset. Di mana kornet daging sapi itu biasa dibuat untuk kayak makanan perkedel kentang, bakso tahu, kornet sapi, bola-bola tahu, kornet sapi, dan juga omelet. Variasi makanannya itu dapat kita kreasikan sendiri dengan berbagai sayuran dan juga bahan pangan lainnya. Lalu ada olahan abon sapi di mana bentuknya itu seperti serat halus berwarna coklat terang hingga kehitaman. Biasanya abon sapi itu dibuat kayak bikin makanan lemper abon sapi, kue kering abon sapi, dan lain-lain. Lalu ada apa saja sih manfaat dari olahan pangan setengah jadi? Di mana manfaat ikan dan daging produk setengah jadi adalah memiliki waktu simpan yang lebih panjang. Proses perakuan yang pada saat pembuatan produk setengah jadi membuat bahan pangan dapat digunakan menjadi olahan yang memiliki variasi bentuk yang menarik serta cita rasa yang tinggi sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Di mana produk setengah jadi dari ikan dan daging ini dapat diolah dengan menambahkan bahan pangan lainnya agar kandungan gizinya lengkap. Lalu ada metode pengolahan untuk bahan pangan setengah jadinya, di mana biasanya dilakukan proses pembekuan ya untuk ikan dan juga daging. Pada dasarnya penyimpanan makanan dengan cara dibekukan merupakan salah satu cara untuk mengawetkan makanan. Inti dari mengawetkan makanan adalah untuk mempertahankan masa simpan makanan agar layak dikonsumsi dan juga untuk mempertahankan mutu makanan dari kerusakan. Kerusakan makanan itu terjadi karena ada beberapa macam ya, karena beberapa faktor. Pertama, ada faktor kimia, faktor fisika, dan juga biologis. Di mana faktor-faktor tersebut tentu akan sulit kita kendalikan bila tanpa usaha pengawetan. Proses pengawetan itu bisa menambahkan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan, tapi harus kita hindari. Makanya kita mengawetkan makanan itu tanpa penambahan bahan pengawet. Nah, salah satunya contohnya ini lewat proses pembekuan, di mana proses pembekuan itu kita harus memperhatikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Pertama, dasar metode pembekuan, di mana metode pembekuan ini cara paling efektif, mudah, cepat, praktis, dan juga relatif lebih aman. Biasanya sistem kerja pembekuannya ini adalah suhu dingin, di mana pembekuan cepatnya sekitar min 35 derajat sampai min 40 derajat Celcius, di mana titik bekunya itu bisa dipertahankan dan juga pertumbuhan mikroorganismenya masih dapat dikendalikan. Di mana sistem pembekuan ini tidak dapat membunuh mikroorganisme, hanya menghentikan pertumbuhannya saja. Nah, jika kalau suhunya meningkat lagi, nah mikroorganisme itu dapat berkembang biak lagi ya. Nah, jika kita menghendaki sistem pembekuan yang sempurna, sebaiknya dilakukan dengan suhu yang dingin dan juga cepat. Lalu yang kedua ada proses perubahan dalam pembekuan, di mana dalam prosesnya dalam pembekuan itu sangat mungkin terjadinya perubahan bahan yang dibekukan. Misalkan kayak bau tengik, di mana karena di sini karena makanan itu mengalami kontak dengan udara. Lalu sebaiknya bagi kita kemaslah makanan dengan rapat dan menggunakan sistem vakum, di mana makanan yang dibekukan itu tidak mengandung lemak karena lemaknya itu dapat memicu salah satu bau tengik ya. Dimana tekstur bahan yang dibekukan itu akan mengalami perubahan selama proses pembekuan. Dikarenakan perubahan bahan makanan yang dari bentuk semula lembek ataupun cair menjadi ke bentuk padat ataupun es. Lalu ada keunggulannya, di mana metode es ini aman, di mana
tidak perlu ditambah lagi bahan pengawet yang menimbulkan efek buruk bagi kesehatan. Lalu pembekuan ini dapat menghemat biaya karena biayanya itu relatif lebih murah dan juga waktu yang relatifnya singkat. Dimana dibandingkan dengan mengawetkan makanan yang cara mengeringkan makanan di bawah sinar matahari, tentu waktunya lebih lama ya, karena harus panasnya itu harus benar-benar sesuai dengan sinar mataharinya dan sebagainya. Dimana proses pembekuan itu tidak menghilangkan nutrisi yang penting bagi tubuh. Dimana hal ini berbeda dengan metode pengeringan yang lain, dimana akan berkurang kandungan vitaminnya maupun kandungan yang lain-lainnya. Dimana juga dari segi rasa tidak ada perubahan yang mencolok antara makanan yang baru dimasak dengan makanan yang sudah dibekukan. Bahan makanan yang dibekukan itu akan lebih tahan lama, dimana bisa kita simpan dalam waktu bisa sampai berbulan-bulan, bahkan sampai 1 tahun, dimana kita nggak perlu khawatir lagi makanan itu bau tengik ataupun rusak, karena yang penting itu suhu penyimpanan itu harus sesuai ya. Misalkan yang di bawah -derajat, nah itu makanannya insya Allah akan awet. Lalu praktis dan juga efisien, dimana tidak perlu membersihkan lagi bagian yang kotor dari sayuran, daging ataupun ikan, dimana bahan makanan yang dibekukan itu langsung kita dimasak karena sudah dalam kondisi siap dipakai. Lalu ada metode pengeringan, tadi pembekuan dan kini ke pengeringan, dimana pengeringan itu bertujuan untuk mengurangi kandungan air pada ikan dan daging sampai batas aman yang untuk disimpan. Proses pengeringan yang paling sederhana itu dilakukan di bawah sinar matahari ya, dimana bahan bakunya itu dipotong-potong dulu lalu dibersihkan, kemudian dikeringkan itu dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Faktor utama yang mempengaruhi pengeringan itu adalah kecepatan pengeringannya dari suatu bahan pangan tersebut. Sedangkan kalau pakai cara modern itu biasanya pakai mesin, di mana bisa diatur suhunya sesuai dengan aturan pengolahannya. Lalu ada tahapan pengolahan, di mana ada proses pengolahan ikan setengah jadi, di mana kita contohkan di sini filter ikan ya, di mana filter ikan yang dijual dalam swalayan misalkan mengalami proses pengemasan yang sudah dibekukan. Proses pembuatannya, di mana fillet ikan ini dilakukan dengan peralatan yang mudah didapat di sekeliling kita. Ikannya dibekukan dan dapat kita olah menjadi makanan yang bervariasi lagi. Yaitu lalu ada perencanaan, di mana fillet ikan itu merupakan daging ikan yang terpisah dari sisik, sirip, duri dan juga kepalanya. Ada tahapan-tahapan pengolahannya. Pertama, idenya, lalu ada identifikasi kebutuhan. Pertama, idenya, di mana kita membuat ide bahwa kita membuat ikan itu menjadi makanan favorit bagi anak-anak pada usia pertumbuhan. Pada saat lalu ada identifikasi kebutuhannya, di mana kandungan protein hewani baik pada ikan itu sangat dibutuhkan bagi setiap orang, khususnya bagi anak-anak pada usia pertumbuhan. Di mana sisik dan juga durinya itu biasanya kan membuat orang malas untuk konsumsi ikan ya, karena mesti dibersihkan dulu, disingkirkan dulu, jadi makannya lebih lama. Nah, kalau pakai fillet ini jadi langsung dimakan kan, karena langsung enak ya, udah nggak ada durinya maupun sisik-sisik tulangnya kayak gitu. Di sini ada pelaksanaannya, kita sediakan alat bahannya. Pertama ada talenan, pisau dan juga ikan. Lalu ada proses pembuatannya, kita potong bagian kepala ikannya dulu, lalu kita sayat di belakang kepala dan juga insang, kemudian potong miring. Potong bagian ikan sehingga pisau berhenti pada bagian tulang ikannya sampai bagian ekor. Setelah itu fillet itu selesai dilakukan di bagian sisi sebelahnya. Lalu pada saat penyajian dan pengemasan itu dicuci ikannya itu berulang-ulang sampai ikannya itu bersih. Kemudian kita kemas ikannya menggunakan bahan yang bersih dan terbuat dari bahan yang baik, sehingga tidak mencemari produk yang dikemasnya. Biasanya itu plastik itu dikemas pakai cara yang divakum. Nah, ada beberapa ciri pengemasan makanan baik, contohnya itu ada tahan air dan juga penguapan, tidak mudah retak ataupun pecah dalam suhu dingin. Misalnya kayak mau botol yang mudah pecah ataupun yang di dalam freezer. Mana kemasan untuk makanan itu harus kemasan yang tidak menimbulkan bau dan juga yang tidak berasa. Biasanya mudah digunakan, dikasih label dan juga ditutup siling ataupun vakum. Tidak memakan tempat dan juga murah ya. Lalu ada proses pengolahan daging sapi setengah jadi, tadi kan sekarang jadi daging sapi. Dimana contohnya di sini dendeng sapi ya. Dimana
Dendeng sapi itu bisa digunakan dalam pembuatan balado dendeng sapi. Nah, cara membuatnya pertama kita persiapkan dulu alat dan bahannya. Sini ada dagingnya, lalu ada bawang putih, lalu ada ketumbar, kemiri, dan juga asam jawa. Lalu itu ada garam, baskom, ulekan, tatalanan, dan juga itu ya. Lalu pisau. Lalu ada proses pembuatannya, daging sapi itu dipotong tipis, cuci bersih, kemudian dihaluskan yang tadi bahan-bahannya, lalu kita lumuri irisan dagingnya dengan bumbu yang telah dihaluskan, lalu diamkan selama 30 menit. Kemudian kita susun irisan-irisan dagingnya yang telah dilumuri bumbu, terus kita taruh di nampan. Nah, habis itu kita jemur deh tuh di bawah di terik matahari hingga kering. Nah, habis itu dendeng sapinya itu kita kemas dulu dalam plastik kedap udara ataupun yang tadi yang siling ya, kayak gitu. Dimana dendeng kering itu bisa awet sampai kira-kira 3 bulan. Dimana proses pengemasan dendeng sapi itu pakai fast grip ataupun yang vakum tadi, ataupun kemasan aluminium foil, dimana dendeng itu disimpan di tempat yang kering. Lalu ada penyajian dan juga pengemasan. Penyajian dan pengemasan produk setengah jadi dari peternakan, baik itu daging, telur, dan susu, maupun perikanan, bisa ikan, udang, cumi, dan juga rumput laut. Selain dengan menggunakan plastik yang divakum, juga bisa menggunakan kaleng, di mana pengalengan adalah metode pengawetan makanan dengan memanaskannya dalam suhu yang cukup, di mana yang dapat membunuh mikroorganisme, kemudian menutupinya hingga rapat. Pengemasan secara hermetis dapat diartikan bahwa penutupannya itu sangat rapat, sehingga tidak dapat ditembus oleh udara, air, kerusakan akibat oksidasi, maupun perubahan cita rasa. Kaleng yang tidak rapat dapat mengakibatkan terjadi kontaminasi dan ada udara yang masuk sehingga dapat merusak makanan dalam kaleng. Suhu yang digunakan dalam untuk proses pengalengan itu menurut standar nasional Indonesia ataupun SNI tidak boleh kurang dari 70 derajat Celcius. Daya awet makanan kaleng itu bervariasi dan juga sangat tergantung pada jenis bahan pangannya, jenis wadah, proses pengalengan yang dilakukan, dan juga kondisi tempat penyimpanannya. Jika proses pengolahannya sempurna, daya awet produk yang dikalengkan itu akan lama. Dimana kerusakan pada makanan kaleng itu pada umumnya terjadi karena perubahan tekstur dan juga cita rasa dibandingkan dengan kerusakan pada karena mikroorganisme. Kelemahan dari pengalengan ini tuh biasanya akan timbulnya peluang untuk terjadinya karat. Nah, contoh yang menggunakan pengemasan ini tuh kayak tuh ada tuh contohnya yang pakai kaleng ataupun yang tadi yang pakai flip ya, ataupun yang zipper. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.